Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurlah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat rahmat hidayah sehingga kita semua bisa bersama bermujalasah dalam membahas suatu kajian, yaitu insyaallah kita akan membahas tentang bab najis hadas dan cara mensucikannya. Sebenarnya saya mohon maaf bapak-bapak, ini ada pergantian materi nih. Kalau di flyer itu sihir. Nah, kemarin itu Ustaz Ali Imron waktu di kampus sempat bilang saya yang sihir aja Pak. Soalnya beliau pernah meneliti tentang hal-hal yang berkaitannya tentang sihir dan perdukunan. Jadi saya kalau ngalah saya ngambil bab yang ini, tentang najis hadas. Walaupun sebenarnya ini bab yang hampir kita mungkin sudah tahu, tapi ada kalanya kita sering lalai Bapak Ibu terkait bab ini. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah dalam meneladani akhlak-akhlak beliau. Baik Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, sebelum kita mulai kajian ini, mari bersama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Nah, pembahasan kita terkait tentang najis hadas dan cara mensucikannya. Ini saya bikin PPT itu nyun sewu Bapak Ibu. Biasanya tuh kalau kajian-kajian itu emang pakainya kitab gitu. Nah, ngangge PPT ini kayak ngaji sama mahasiswa gitu. Tapi buat apa-apa biar sistematis gitu. Nah, kita memang semuanya sudah tahu gitu, terkait tentang apa itu najis gitu. Najis itu secara bahasa itu adalah al-qadharah, yang artinya kotoran. Jadi segala sesuatu yang dianggap kotor meskipun itu suci. Nah, maka hal-hal yang dianggap kotor itu najis sebenarnya, seperti ingus, air ludah, sperma dan lain-lainnya. Cuma nanti berbeda secara istilah. Nah, secara fikih. Nah, kalau secara fikih itu nanti itu sesuatu yang kotor yang bisa mencegah sahnya sholat. Nah, ini kalau secara fikih. Tapi kalau secara bahasa pokoknya yang suatu yang kotor. Nah, itu najis. Tapi kalau kita kaitkan dengan masalah fikih, najis itu adalah apabila ada sesuatu yang kotor tapi yang bisa mencegah atau yang bisa melarang kita untuk melakukan sholat. Nah, nanti ada najis, ada hadas. Benten niki. Kalau najis itu yang berkaitan dengan benda. Nah, benda-benda sesuatu yang terlihat kotoran. Tapi kalau hadas itu adalah keadaan seseorang melakukan sesuatu. Nah, itu hadas. Dan ini pun nanti berbeda juga cara penyuciannya. Baik antara najis dan juga hadas. Nah,
Najis berbeda dengan hadas. Kalau najis kadang kita temukan pada badan, pakaian dan tempat. Nah, sedangkan hadas itu terkhusus kita temukan pada badan kita. Nah, kondisi keadaan kita. Nah, pengertian najis dalam Islam juga bentuknya konkret, sedangkan hadas itu abstrak dan menunjukkan keadaan seseorang. Nah, ini hanya sedikit istilah tentang najis dan juga hadas. Nah, jadi bedanya gini, apa perbedaan antara najis dan juga hadas? Nah, kalau najis itu adalah benda atau zat yang dianggap kotor atau tidak suci menurut hukum Islam dan dapat menghalangi seorang dari melakukan ibadah tertentu. Jadi kalau kita misalkan melihat suatu kotoran benda dan tidak suci, nah itu kita sebut dengan najis. Ada memang benda yang benda yang bersih tapi tidak bisa digunakan. Ada benda yang memang kotor dan itu kadang kala bisa digunakan. Nah, sedangkan kalau hadas adalah keadaan tidak suci yang ada pada tubuh seorang yang menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan ibadah tertentu. Nah, ini perbedaan antara najis dan juga hadas. Nah, kaitannya tentang ini, Bapak Ibu, ini sebenarnya antara najis dan hadas itu berkaitan tentang toharoh, toharoh penyucian. Kalau hadas itu ada dua, yaitu hadas yang kecil dan hadas yang besar. Nanti kita akan bahas apa itu hadas kecil, apa itu hadas besar. Kalau hadas kecil, cara menyucikannya cukup dengan berwudu. Berwudu. Nah, misalkan sesuatu yang keluar dari lubang depan dan belakang, itu hadas kecil. Ya, seorang yang misalkan kencing, buang air besar, kentut, nah, itu nanti cara penyuciannya dengan berwudu. Bisa berwudu, andaikan tidak ada air, bisa menggunakan debu atau kita sebut dengan tayamum. Nah, sedangkan hadas besar nanti ada kriterianya. Apa sih yang termasuk dari hadas besar? Nah, misalkan orang yang berjima, ya, kemudian haid, nifas, orang keluar air mani, sperma, maka wajib baginya itu cara mensucikan diri harus dengan mandi. Nah, pun demikian juga dengan najis gitu. Najis itu banyak. Ada namanya mukhafafah. Mukhafafah itu adalah najis yang ringan. Nah, najis yang ringan itu disebut dengan najis mukhafafah. Nah, nanti ada najis yang pertengahan. Nah, pertengahan itu adalah mutawasitoh. Kemudian ada najis yang berat, yaitu kita sebut dengan najis mughalladh. Dan dari tiga ini pun nanti cara mensucikannya pun juga berbeda-beda. Nah, ini penting nanti Bapak Ibu. Kadang sering sekali kita menyepelekan hal seperti ini. Contoh misalkan ketika ada seorang anak yang ngompol, pipis, kemudian jatuh di lantai. Nah, itu biasa pripun cara membersihkannya? Langsung diulap terus dipel. Pripun, Pak? Dipel. Biasanya nek ono najis kotoran, misalkan nih di masjid ada nanti anak kecil terus pipis nggak sengaja, nah terus jatuh ke lantai pipisnya, ini kan najis nih. Itu pripun cara membersihkannya?
Dipel, langsung dipel Pak. Disiram air langsung. Disiram air langsung. Kalau disiram air langsung nanti nyebar. Ini penting ini. Jadi yang pertama kali dilakukan ini kan termasuk najis yang mukhafafah, mutawassithah atau mughalladah. Kalau anak kecil, bukan bayi. Laki-laki perempuan. Laki-laki entah laki-laki atau perempuan. Balita. Ini termasuk dari najis yang mutawassit pertengahan. Sedangkan kalau mukhafafah itu adalah bayi, balita, laki-laki. Laki-laki maksimal umur 2 tahun dan masih minum ASI. Nah, ini termasuk bagian dari najis mukhafafah yang ringan. Ini nanti berbeda cara membersihkannya, cara mensucikannya. Kalau yang tadi mutawassit itu pertama kali harus dibersihkan dulu. Bersihkan dulu, baru setelah bersih langsung dipel apa disiram air Pak? Dipel. Nah, ini yang sering kita kalah ya. Jadi bukan langsung dipel. Bapak Ibu, ini penting. Ini bab najis ini kita sering sekali karena mungkin ketidaktahuan kita, kekurang pahaman kita, sehingga kita melakukan seolah-olah sudah bersih. Padahal caranya itu tidak langsung dipel. Karena yang bisa menghilangkan najis itu adalah air. Air yang apa? Air yang suci dan mensucikan, atau kita sebut dengan air mutlak. Nah, air mutlak itu kan suci yang mensucikan. Itu ada berapa? Ada 7 ya, Ustaz Fakih ya. Ada air sungai, embun, sumur, laut, hujan, dan lain-lain. Nah, ada juga nanti air yang ma'ul syams. Ya, ini makruh digunakan. Kalau ada air yang terkena sinar matahari, nah ini makruh. Kecuali air itu nanti sudah dingin lagi, itu baru boleh. Nah, nanti ada juga air mustakmal. Ini nggak boleh digunakan untuk mensucikan, nggak boleh. Air mustakmal, Bapak Ibu, itu adalah air yang air yang setelah digunakan dari wudu bersuci atau air bekas bahasanya. Nah, maka ini juga penting Bapak Ibu, kalau misalkan nanti di rumah, biasanya sekarang itu kan pakainya ini ember ya. Nah, pakainya ember. Terus biasanya embernya di samping. Terus ketika kita wudu, kita bersuci, itu biasanya ada yang nyiprat masuk ke ember. Nah, kalau di bawah 2 kula itu sudah nggak boleh digunakan lagi untuk bersuci. Kalau di bawah 2 kula itu pinter? Sekitar 260 sampai 270 liter. Makanya penting Pak. Kadang sering sekali ya saya pun gitu kadang. Entah kelupaan atau air yang di ember itu kita gunakan untuk bersuci. Padahal itu ada cipratan dari bekas kita bersuci, baik kita wudu maupun mandi besar. Maka air yang di ember itu nggak boleh kita gunakan untuk wudu lagi. Nah, itu namanya air mustakmal. Nah, nanti ada lagi air yang mutanajis. Air mutanajis itu air yang terkena najis. Kalau 2 kula, andaikan 2 kula itu kalau selama air itu tidak berubah warna, tidak berbau, tidak rasanya berubah, itu masih boleh digunakan. Tapi kalau lebih 2 kula itu sudah berubah warna, bau dan rasa, maka itu nggak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, ini penting sekali. Ini termasuk kita harus hati-hati nih.
ketika kita wudhu atau bersuci lah ya, mandi besar, terus ada ember, terus ketika kita wudhu nyiprat airnya ke ember, itu airnya sudah nggak boleh digunakan bersuci lagi. Kalau air yang di ember itu kurang dari 2 kula. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, benda-benda najis dan macam-macamnya. Ini nomor Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah darah. Nah, darah itu najis. Air kencing, itu juga najis. Kotoran manusia atau hewan, muntah dalam jumlah yang banyak. Nah, babi dan anjing termasuk segala bagiannya. Bangkai kecuali bangkai ikan dan belalang, nanah, mati dan wati. Ini beberapa contoh. Nah, terus dalam kitab Safinatun Najah, Faslun Najasat Halal Mughaladah Mukhafafah Mutawasithah. Ini yang tadi Mughaladah Najasatul Khalq wal Khinzir. Jadi yang termasuk dari najis mughaladah itu najis yang berat. Itu adalah khalq wal khinzir, babi dan juga anjing. Wow, babi dan juga ini najis nih kalau tersentuh. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah semua bagian dari anjing itu najis mughaladah? Enggak. Pripun? Misalnya kita terkena bulunya anjing, kulitnya anjing, kira-kira najis? Boten. Atau yang najis hanya air liurnya saja? Ya, air liurnya. Kalau kita mengkaji fikih, kita mengenal beberapa imam madhab. Kalau madhab Syafi'i itu semuanya najis, Pak. Mau kulitnya, mau hidungnya, mau telinganya, apalagi air liurnya. Kalau kita tersentuh dengan anjing, maka kita wajib bersuci dengan apa? Kalau mughaladah, dengan menyiram air, menyiram air 7 kali dan 1 diberi debu atau tanah. Nah, ini kalau najis mughaladah. Cuman Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti ke Turki, ke Mesir, atau ke beberapa tempat-tempat yang lain, itu mereka pada memelihara anjing. Madhab Maliki, madhab Hanafi, itu kulit bulu anjing itu buatan najis, Pak. Itu enggak najis. Jadi yang najis menurut mereka itu hanya air liurnya saja. Nah, ini penting juga kita belajar namanya madhab. Jadi jangan kaget jenengan nanti jalan-jalan ke Turki atau ke Kazakhstan atau ke Rusia yang dimana banyak orang kampung muslim. Ternyata lihat kok banyak anjing piye. Jenengan sudah terbiasa di Indonesia yang penganutnya kebanyakan madhab Syafi'i. Bingung jenengan. Nah, ternyata apa? Benten. Di madhab Hanafi maupun Maliki itu bulu kulit anjing tidak najis. Yang najis hanyalah air liurnya saja. Baru ketika terkena air liur, baru tadi bersucinya dengan apa? Menyiram dengan air 7 kali, 1 kalinya diberi pasir atau tanah. Nah, kita sekarang menuju ke najis. Yang pertama ada mukhafafah, terus ada mutawasithah dan mughaladah. Sedangkan mutawasithah itu ada yang hukmiyah, ada yang ainiyah. Ya, kalau ainiyah itu jelas. Jadi kalau kita lihat kotoran, Bapak Ibu, misalkan di atas lantai ada kotoran, wis kelihatan jelas nih.
ada warnanya, baunya, rasanya, tapi nggak mungkin kita merasa gitu. Nah itu dinamakan najis ainiyah. Sedangkan najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak terlihat. Nah, ini nanti Bapak Ibu cara penyuciannya pun juga benten. Nah kalau hukmiyah itu sudah tidak terlihat. Contoh kita tadi ya, misalkan ada anak kencing di atas lantai. Nah, pertama cara membersihkannya, karena ini termasuk hadis najis mutawasitah, jadi harus dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan dan tidak kelihatan lagi tadi barang najisnya, entah kotoran ataupun air kencing, nah baru disiram. Nah, disiram, baru setelah itu apa? Dilap sampai bersih. Kenapa harus disiram Bapak Ibu? Karena yang bisa menghilangkan najis itu adalah air. Air yang apa? Air yang mutlak yang tadi. Jadi ketika misalkan nanti ada kotoran, jangan langsung dipel, jangan. Kalau kita pel Bapak Ibu, terus nanti itu malah kemana-mana. Najisnya yang tadinya di satu lantai bisa jadi malah menyebar. Dan ketika menyebar nanti kering, itu nanti jadinya najis hukmiyah yang tidak terlihat. Itu masih najis itu hukmiyah. Dan ini apa? Ini nggak boleh ketika itu dijadikan tempat sholat. Dan bahayanya Bapak Ibu, khawatirnya adalah ketika kita sudah bersuci wudhu, terus kita nggak sengaja, biasanya kalau setelah wudhu kan basah kakinya. Nah kakinya basah terus menginjek tadi, itu jadi batal kita. Jadi nggak sah kita nanti sholat. Nah makanya dalam bab ini penting sekali. Ini sebenarnya adalah bab kajian fikih yang dasar untuk kita semua karena berkaitan tentang ibadah juga. Nah ini yang tadi contohnya apa? Misalkan yang mukhafafah. Nah mukhafafah itu yang ringan adalah air kencing bayi. Air kencing bayi yang laki-laki belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Nah, ini. Terus gimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya yang pertama adalah mengusapnya dan kemudian cukup dengan memercikkan Bapak Ibu. Nah, diciprati tok ini pun sampun. Jadi nggak usah disiram. Itu kalau apa? Bayi laki-laki umurnya belum genap 2 tahun dan hanya apa? Minum air ASI ibu. Tapi kalau sudah makan bubur, nah ini sudah nanti maksudnya ke apa? Najis mutawasithah. Nah, tapi kalau bayi perempuan gimana? Bayi perempuan tetap. Nah, saya itu juga kemarin tuh sempat searching. Kenapa kok kalau laki-laki dihitungnya adalah najis apa? Mukhafafah, ringan. Tapi kalau perempuan kenapa kok langsung mutawasithah? Ada yang tahu bukan Bapak Ibu? Kenapa itu? Nah, kalau secara ilmiah itu pernah diteliti itu. Saya kurang paham ya. Jadi ada kandungan-kandungan yang membedakan antara air kencing bayi laki-laki dan air kencing bayi perempuan. Itu ada bedanya. Kenapa kalau laki-laki hanya dicipratin saja nanti? Setelah dibersihkan baru diciprati. Tapi kalau perempuan itu apa? Dibersihkan baru disiram. Nah, itu nanti PR juga ini buat kita semua. Tapi yang selama ini saya baca tadi ada penelitian mengatakan tadi. Jadi kandungan air kencing bayi laki-laki dan air kencing bayi perempuan itu adalah berbeda. Nah, itu.
Terus yang mutawasito atau sedar, nah ini banyak nih. Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, depan belakang manusia, binatang, kecuali air mani. Air kalau tanggal Pak, air mani itu najis boten. Najis boten niku. Ada yang bilang najis, ada yang enggak, ragu-ragu. Air mani suci. Itu juga ada perbedaan. Ada yang mengatakan termasuk najis, tapi jumhur ulama lebih mengatakan air mani itu tidak najis. Ya. Loh kalau najis pripun? Loh kita itu terbuat dari apa? Sperma seorang laki-laki salah satunya kan. Jadi kita najis kabeh dong. Itu. Jadi jumhur ulama mengatakan air mani itu tidak najis, walaupun sebagian juga ada yang mengatakan najis. Terus apalagi barang cair yang bisa memabukkan. Kemudian susu hewan yang tidak halal dimakan, bangkai juga tulang dan bulunya. Bangkai-bangkai itu juga termasuk najis, Bapak Ibu. Ya, kecuali apa? Ada dua hal, yaitu ikan dan juga belalang. Itu boten najis. Nah, terus kalau bangkai apapun yang tadinya najis itu bisa tidak najis. Syaratnya harus apa? Boten disembelih. Itu sudah jadi ini Pak, sudah mati Pak, bangkai. Kulit misalkan harusnya disamak ya. Nah, misalkan dari kenopo rebana atau beduk, itu sebetulnya nopo nih. Andikan terkena kita itu nggak apa-apa. Nah, ini yang mutawasitah atau yang sedang. Kemudian ada yang mughaladzah, ini najis yang berat. Ya, ini berat, yaitu anjing dan babi dan keturunannya. Nah, maksudnya keturunan apa ya? Anak-anaknya. Nah, mentang-mentang ada anak anjing imut kita pegang ya bodoh ae, Pak. Ya niku wis najis. Nah, maksudnya keturunannya seperti itu. Jadi kalau kita nanti terkena apa? Anjing atau babi, apalagi terkena air liurnya, maka nanti cara menyucikan pun juga berbeda. Nah, ya. Saya punya teman dulu, dia orang Indonesia, karena bekerja di majikannya yang bermadhab Hanafi. Nah, madhab Hanafi itu kan anjing nggak apa-apa, selama bukan air liurnya nih. Akhirnya dia, aku tak berubah madhab aja kan. Nah, boleh boten Bapak Ibu ganti madhab. Kalau di Muhammadiyah itu kan pakainya tarjih gitu. Tarjih itu sebenarnya hanya intisari, rangkuman tarjih. Nah, tapi kalau ganti madhab dalam artian nyari kemudahan saja atau nyari keuntungan itu tidak diperbolehkan, nggak boleh. Ya, misalkan kita sudah bermadhab Syafi'i, nah, tiba-tiba tahu, ternyata di madhab Hanafi atau madhab Maliki anjing itu kulitnya atau bulunya tidak najis, terus aku tak pindah aja. Ini kan nyari kemudahan ini, atau nyari keuntungan, ini nggak dibolehkan. Yang dibolehkan itu dalam keadaan tertentu darurat. Contoh berikut Pak. Contoh gini. Ketika seorang yang bermadhab Syafi'i melakukan umroh atau haji. Nah, namanya umroh haji ketika kita tawaf, itu kan banyak ya. Orang banyak, otomatis kadang seringkali kita bersentuhan kan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ketika bersentuhan itu boleh. Kalau di madhab Syafi'i langsung batal itu. Jadi wudunya langsung batal ketika bersentuhan. Tapi dalam keadaan seperti ini, ya bersentuhan yang bukan muhrim loh ya. Dalam keadaan seperti ini itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena Pak, kalau kita tahu tempat jaraknya antara kita tawaf
dekat Ka'bah dengan wudhu kan jauh sekali. Yang nanti Bapak Ibu umroh atau haji itu pasti tahu itu jaraknya sangat jauh. Nah, dalam keadaan-keadaan tertentu dia diperbolehkan. Tapi kalau mau kekeh ngikuti madzhab Syafi'i, susah. Mosok baru meh wudune adoh kan. Terus nanti mau tawaf lagi, batal lagi, bersentuhan lagi. Nah, yang hal-hal seperti ini dibolehkan. Tapi kalau tadi nyari enake dhewe, kuwi ora oleh, Pak. Kalau hanya nyari enaknya sendiri. Nah, ini pentingnya kita kadang belajar mazhab seperti ini. Kalau di Muhammadiyah kan pakainya tarjih. Tarjih itu apa ya? Sebenarnya seperti intisari. Mana sih yang dalil yang paling kuat? Nah, ini juga Bapak Ibu, kalau dalam najis mutawasithah itu ada namanya najis ainiyah. Najis yang berwujud ya, seperti tadi ya, yang berwujud kemudian nampak ya, ada bau, ada rasa, ada warna. Nah, ini dinamakan najis ainiyah. Dan cara membersihkannya ini harus dibersihkan dahulu. Nah, misalkan di atas lantai ada kotoran hewan atau air kencing anak kecil, ini harus dibersihkan dahulu. Dibersihkan dahulu, baru setelah itu lalu disiram. Ingat nggih Bapak Ibu, disiram. Ojo langsung nganggo pel. Kenapa? Kalau kita langsung pakai pel, itu tidak akan hilang najisnya, malah bisa nyebar. Karena yang bisa menghilangkan najis itu adalah air. Jadi disiram. Nah, disiram, baru setelah disiram bisa dibersihkan. Nah, itu najis ainiyah. Termasuk ngeten Bapak Ibu. Ini juga penting. Kadang di rumah yang punya balita, yang punya anak kecil, nah, seringkali langsung dimasukkan ke mesin cuci kan. Mesin cuci terus dikai sabun. Nah, bukan seperti itu caranya. Jadi cara membersihkan najis ya, najis yang mutawasithah, kotoran, air kencing balita misalkan, atau pakaian kita terkena najis, itu harus dibersihkan dulu dengan air yang mutlak loh ya. Karena ada air yang suci mensucikan, ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Kenapa itu? Suci tidak mensucikan. Nah, ini air teh, air kopi ini suci Pak, tapi tidak mensucikan. Tapi kalau yang pertama tadi mutlak suci dan mensucikan. Nah, ini jadi nanti kalau punya balita, punya anak kecil, kemudian ngompol misalkan, cara membersihkannya adalah dibersihkan dulu dengan air. Nah, jadi ojo langsung dicampur sabun Pak ya. Jadi bar wis ketoke resik gitu, baru setelah itu boleh. Nah, Pak kalau sudah terlanjur nganggo sabun gimana? Nah, nanti dibilas lagi. Jadi kalau andai kan sudah tercampur dengan sabun, nah, maka setelah itu nanti dibersihkan lagi dengan air. Nah, termasuk misalkan kena darah, kena kotoran, kita sudah membersihkan, sudah menggosok, ternyata kok masih ada bekas misalkan, itu nggak apa-apa. Bapak Ibu, ini penting juga. Misalkan pakaian kita, misalnya baju yang warna terang ya, putih, kuning atau apapun itu, kena darah gitu. Tapi kita sudah membersihkannya, sudah menggosok, sudah mengucek, gitu. Ternyata kok masih ada bekasnya, itu tetap hitungannya ada suci, sudah bersih. Walaupun masih ada membekasnya.
tapi kan ininya sudah hilang. Nah, ini itu yang ainiyah. Kalau najis yang hukmiyah gimana? Najis yang tidak kelihatan bendanya seperti bekas kencing atau arak yang sudah kering dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya cukup disiram aja. Nah, misalkan ada najis ainiyah itu bisa menjadi najis hukmiyah. Kalau misalkan tadi najisnya itu tidak dibersihkan dengan baik, air kencing, kotoran, nah yang tadinya langsung dipel itu sajanya najis Pak. Namanya najis hukmiyah. Ini najis yang tidak terlihat. Ya, ini penting juga. Najis yang tidak terlihat. Nanti kalau ketika kena kita mau sholat setelah wudhu, nah ini nanti sholatnya jadi tidak sah kalau kita tetap sholat. Maka cara membersihkannya pun ya tadi cukup dengan disiram dulu. Bisa dipahami jadi Bapak Ibu. Nah ini juga ada cara-caranya walaupun saya sudah jelaskan. Kalau yang mukhafafah, barang yang terkena najis, mukhafafah cukup diperciki air pada tempat najis itu. Ya, najis yang mukhafafah itu yang ringan tadi. Air kencing bayi laki-laki, ya, kurang dari 2 tahun dan masih minum ASI. Jadi cukup diperciki aja. Setelah dibersihkan najis ainiyahnya tadi, setelah itu diciprati air. Kemudian najis mutawasito, nah ini banyak ya najis mutawasito itu, ya kotoran, kencing dan lain-lain. Nah, jadi caranya adalah dibasuh sekali, asal sifat-sifatnya najisnya, warna bau dan rasanya itu hilang. Adapun dengan cara 3 kali cucian atau siraman lebih baik. Nah, misalkan kita kurang yakin nih, ya nggak apa-apa 2 kali 3 kali. Jika najis hukmiyah, cara menghilangkannya cukup dengan mengeluarkan air saja pada najis tadi. Nah, yang tadi. Terus najis mughalladhah. Nah, barang yang kena najis mughalladhah seperti jilatan anjing atau babi wajib dibasuh 7 kali dan salah satu diantaranya dengan air yang bercampur tanah. Kalau misalkan ini Pak, kita pakai sepatu atau sandal, nah, gimana itu cara membersihkannya? Disiram air juga, diusap. Bisa digosokkan ke tanah aja cukup. Kan sepatu sandal kan nggak mungkin buat bawa kita sholat kan Pak. Ya wis, tanah debu itu kan sebenarnya bisa buat kita untuk bersuci. Nah, oke. Nah, ini ada gambarnya najis mukhalafah yang tadi. Jadi yang pertama adalah dihilangkan dilap najis itu terlebih dahulu. Misalkan air kencing bayi tadi jadi dilapse. Nah, setelah ainiyahnya hilang, air kencingnya itu hilang, baru bisa dicipratkan air dengan air yang mutlak. Nah, tempat yang terkena najis tadi. Kemudian setelah itu apa? Bisa dilap atau dipel kering. Nah, jadi jangan kebalik Bapak Ibu. Jangan diusap langsung dipel basah, jangan. Kalau najis yang mutawasito itu harus siram air. Nah, terus mutawasito hendaknya dibuang najis itu terlebih dahulu. Kalau misalkan nempel di pakaian, nempel di misalkan karpet, di lantai, nah itu harus dihilangkan dahulu. Ainiyahnya dihilangkan, diambil. Nah, baru setelah itu disiram. Disiram dengan air yang mutlak. Nah, setelah disiram, kalau dirasa sudah hilang semuanya, disiram baru bisa dibersihkan. Nah, terus yang terakhir itu najis mughalladhah. Ya. Nah, najis mughalladhah itu tadi
Kalau terkena anjing atau babi terjilat anjing, nah maka cara mensucikannya dengan 7 kali siraman air, yang satu dicampur. Boleh di depan, boleh di belakang. Yang penting ada satu air itu dicampur dengan tanah gitu. Nah, ini berkaitan dengan najis, Bapak Ibu. Nah, ada beberapa najis yang dimaafur atau dimaafkan menurut ulama. Nah, ini percikan air kencing. Nah, ini Bapak Ibu sering sekali kita ketika kencing toilet. Nah, padahal sudah ngangkat kan. Jadi sudah melipat ke atas, tapi mungkin ada yang nyiprat dikit gitu kan. Nah, ini masih dimaafkan. Ini enggak apa-apa. Menurut beberapa ulama ini najis yang dimaafkan. Kalau hanya cipratan sedikit tapi kalau misalkan tetesan, nah ini benten malih. Benten malih misalkan kita kencing, kadang kan sering itu kok koyone kok wis bar. Ternyata masih ada beberapa yang keluar. Nah, ini kalau ini najis harus ganti. Tapi kalau hanya sekedar cipratan air kencing, nah, yang kita tuh kadang kan nggak ngerosok itu kan. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, selanjutnya najis yang dimaafkannya adalah darah atau nanah. Darah nanah yang sedikit itu termasuk dimaafkan. Terus kotoran binatang. Nah, maksudnya kotoran binatang itu yang sedikit yang tidak terlihat. Nah, contoh ketika ada makanan makanan sebelum akan dimasak sayuran, itu kan ada kadang ada kotoran juga kan. Nah, atau apapun kotoran binatang yang kecil yang tidak terlihat, itu dalam hal ini termasuk dari najis yang maafur. Nah, muntahan bayi sedikit juga termasuk. Kemudian ada bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir. Contoh apa? Misalkan nyamuk, napa malih? Ulet sayuran, lalat. Jadi bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir itu bukan najis yang dimaafkan. Beda kalau misalkan darah kambing, darah sapi itu kan mengalir terus Nah, tapi nyamuk mengalir bukan Pak? Bukan kan? Biasanya dikeplak motor gede tapi nempel tok kan. Nah, ini sebenarnya semuanya najis ini. Tapi menurut ulama ini dimaafkan atau dimakfurkan. Nah, ini beberapa kaitannya tentang najis. Nah, selanjutnya ada hadas Kalau tadi itu najis itu satu benda kotoran yang terlihat. Kalau hadas itu adalah keadaan seseorang. Keadaan seseorang, misalkan setelah melakukan hubungan, kemudian nifas, haid, nah ini termasuk dari hadas. Nah, hadas itu dibagi menjadi dua. Ada hadas kecil dan juga ada hadas besar. Nah, dan ini pun juga berbeda cara mensucikannya. Boleh sakit? Ini lanjut atau perlu Ustaz lagi? Lanjut dulu ya. Jadi ada dua, Bapak Ibu. Kalau hadas kecil itu cara mensucikannya cukup dengan berwudu atau tayamum. Sedangkan kalau hadas besar itu tidak cukup berwudu, tapi harus mandi besar. Pertanyaannya, boleh nggak
kalau misalkan tidak ada air setelah misalkan suami istri yang berhubungan atau orang yang nifas, haid ingin bersuci dengan tayamum boleh nggak? Boleh nih. Andaikan kalau tidak ada air. Ada hadis yang bagus ini. Saya kemarin pas buka Bulughul Maram itu, jadi ada sahabat setelah beliau junub mimpi basah. Nah, ini terus apa katanya itu namanya debu kan boleh untuk bersuci ya. Akhirnya dia melakukan guling-guling. Nah, mungkin pernah dengar ini guling-guling. Dikira kan buat obat air kan. Dia ibaratnya kayak nek pakai apa kalau mandi besar kan mandi pakai air semuanya kan. Nah ini sahabat malah guling-guling. Terus ngadu pada Rasul kan. Ya Rasul saya tadi junub ya Rasul. Terus akhirnya saya guling-guling kan. Dikira nih podo karo mandi besar. Tapi Rasul mengatakan kamu cukup bertayamum saja. Kalau tidak ada air. Nah, jadi kalau nanti misalkan di gunung nopo takut air kan boleh tayamum. Islam itu gampang Pak. Nah ini sebab-sebabnya juga banyak nih. Kalau yang hadas kecil, nah keluarnya sesuatu dari dubur, anus dan kalau dubur itu anus, kalau kubul ada keluar. Menyentuh dubur dan kubul dengan telapak tangan. Nah ini juga nanti termasuk hadas kecil. Hilang akalnya karena tidur, epilepsi, gila dan mabuk. Nih saya agak cepetin nih. Terus bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang masing-masing sudah dewasa serta bukan mahram. Terus kalau hadas besarnya, nah ini ketika seorang yang suami istri ya berhubungan, terus datang bulan haid, nah, terus keluar darah nifas, melahirkan, keluar mani. Kalau mani sama wadi itu termasuk dari hadas kecil Bapak Ibu. Ngertos bedanya mani dan wadi. Kalau mani ketika seorang terangsang itu kadang keluar, itu najis itu. Sedangkan kalau wadi itu ketika seorang biasanya ketika setelah kencing, nah itu kadang masih ada yang keluar, itu wadi. Atau orang yang sakit itu wadi, itu beda. Dan dua ini najis. Sedangkan kalau mani itu malah suci, bukan najis. Tapi kalau keluar air mani, maka dia harus wajib hukumnya apa membersihkannya dengan mandi besar. Nah, terus meninggal dunia. Nah ini yang terakhir, ini adalah benda-benda untuk bersuci. Jadi Bapak Ibu sebenarnya benda-benda tidak hanya air saja. Ada benda-benda yang lain yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah seperti debu ini bisa, batu ya. Kalau istinja itu kan bisa ya. Misalkan nggak ada air kan boleh menggunakan batu atau sesuatu yang padat, tapi tiga batu. Andai kan misalnya tidak ada 3 batu, maka kalau hanya ada satu, Bapak Ibu, misalkan kita di mana nih, di padang pasir lah ya, di hutan kan banyak batu. Cukup pakai 1 batu, tapi misalkan mohon maaf kotorannya itu harus tidak sama di satu tempat. Misalnya kita mau istinja, ya setelah buang air besar, 1 di atas, 1 di samping, 1 mungkin di depan. Ini misalkan kalau hanya ada 1 batu, misalkan di padang pasir atau di mana ya. Nah, bisa juga dengan yang lain, dengan tisu ataupun dengan daun. Nah, jadi nggak hanya air saja. Mengatakan Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan najis dan juga hadas. Walaupun mungkin sebagian kita itu sudah banyak yang tahu, mungkin ini hanya pengingat lagi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari
hari ini membawa manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi